Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 31 Mei 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar Yesus menjadi gembala kepala bagi kami, dan kami semua menjadi gembala-gembala bawahan yang setia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opa Hans Tikonuwu. Kepada Opa Hans, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Bacaan Renungan Pagi 31 Mei 2024 berjudul Gembala Kepala. Ayat inti 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Kepedulian Allah terhadap warisannya tidak ada habisnya. Dia tidak membiarkan penderitaan menimpa anak-anaknya, kecuali hal-hal yang penting bagi kebaikan mereka saat ini dan masa kekekalan. Dia akan menyucikan gerejanya, sama seperti Kristus menyucikan bait suci selama pelayanannya di bumi. Semua yang Dia berikan kepada umatnya dalam ujian dan pencobaan datang agar karena mereka dapat memperoleh kesalehan yang lebih dalam dan kekuatan yang lebih besar untuk meneruskan kemenangan salib. Ada suatu masa dalam pengalaman Petrus ketika dia tidak bersedia melihat salib dalam pekerjaan Kristus. Ketika Juru Selamat memberitahukan kepada para murid tentang penderitaan dan kematiannya yang akan datang, Petrus berseru, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau." Matius 16 ayat 22. Rasa kasihan kepada diri sendiri yang menjauhkan diri dari persekutuan dengan Kristus dalam penderitaan memicu protes Petrus. Ini merupakan pelajaran yang pahit bagi sang murid, dan ia pelajari secara perlahan bahwa jalan Kristus di dunia ini melalui penderitaan dan penghinaan. Namun di tengah panasnya api tungku, dia harus mengambil hikmahnya. Kini ketika kekuatannya ditundukkan dengan beban yang bertahun-tahun dan kerja keras, dia dapat menulis, "Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi di atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya." Ketika berbicara kepada para penatua jemaat mengenai tanggung jawab mereka sebagai gembala bawahan kawanan Kristus, sang rasul menulis, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala kepala datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu."
Mereka yang menduduki jabatan gembala bawahan hendaknya menjalankan kewaspadaan yang penuh terhadap kawanan domba Tuhan. Ini bukanlah kewaspadaan yang bersifat diktator, melainkan kewaspadaan yang cenderung mendorong, menguatkan, dan mengangkat. Diambil dari buku The Acts of the Apostle halaman 524 sampai 526. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Opa Hans. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Jika ada gembala kepala, maka pasti ada gembala bawahan. Nah, sayangnya gembala bawahan belum menghidupkan teladan gembala kepala. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan yang berikut ini dalam manuskrip 156B tahun 1901 paragraf 26. Saya telah diperintahkan untuk memberitahu orang-orang kita untuk membaca dengan cermat Yehezkiel pasal 34 dan untuk menjaga agar tidak ditipu dan dituntun untuk bertindak sebagai bagian dari para gembala yang tidak setia. Yehezkiel 34 adalah tentang teguran Allah kepada gembala-gembala Israel yang tidak setia. Mari kita baca beberapa ayat agar memahami yang dimaksudkan oleh Roh Nubuat. Yehezkiel 34 ayat 2-6 berkata, "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak, oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi, ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya." Inilah kondisi gembala-gembala bawahan di Israel. Apa akibatnya? Gembala-gembala bawahan tersebut menerima hukuman. Mereka dihancurkan. Dan Allah Bapa kemudian mengangkat seorang gembala. Di Desire of Ages halaman 476 dan 477 berkata, "Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bangsa-bangsa dan binatang liar, sehingga mereka akan diam dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun." Yehezkiel 34 ayat 23, 16, 25, dan 28. Kristus mengaplikasikan nubuatan-nubuatan ini pada dirinya sendiri, dan ia menunjukkan perbedaan yang mencolok antara karakternya sendiri dengan karakter para pemimpin Israel. Jelas sekali bahwa gembala yang Allah Bapa angkat tersebut adalah Yesus Kristus. Jadi Bapa menggembalakan kita semua di dalam anaknya. Bapa menggembalakan kita dengan mengutus anaknya. Karenanya, Yesuslah gembala kepala, dan karenanya para gembala bawahan harus meneladani kehidupan Yesus. Testimonies for the Church, volume 4, halaman 377, paragraf 1. Semua gembala yang bekerja di bawah gembala kepala akan memiliki karakteristiknya. Mereka akan lemah lembut dan rendah hati.
Iman yang seperti anak-anak membawa kelegaan kepada jiwa dan juga bekerja dengan kasih dan selalu tertarik pada orang lain. Jika Roh Kristus diam di dalam mereka, mereka akan menjadi seperti Kristus dalam melakukan pekerjaan Kristus. Agar para gembala bawahan dapat menghidupkan teladan gembala kepala, maka wajib bagi para pendeta jemaat serta tua-tua jemaat untuk memiliki Roh Kristus diam di dalam mereka. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 162 paragraf 5. Mereka yang menduduki jabatan gembala bawahan hendaknya menjalankan kewaspadaan yang penuh terhadap kawanan domba Tuhan. Ini bukanlah kewaspadaan yang bersifat diktator, melainkan kewaspadaan yang cenderung mendorong, menguatkan, dan mengangkat. Dan teristimewa, para gembala bawahan harus ingatkan para domba-domba bahwa manuskrip 34 tahun 1893 paragraf 53 berkata, Gembala kepala memandang ke bawah dari Ka'bah sorgawi kepada domba-domba gembalaannya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Yohanes 10 ayat 3. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat 1. Oh, kebenaran yang berharga dan diberkati. Dia tidak memperlakukan satu kasus dengan sikap acuh tak acuh. Gembala kepala adalah imam besar kita yang menjadi pengantara antara Allah Bapa dengan kita manusia. Dan Yesus oleh kehadiran Roh-Nya masih tetap melayani kita semua, baik para gembala bawahan dan domba-dombanya. Sebab sang gembala kepala telah berjanji untuk menyertai domba-dombanya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa Yesuslah gembala kepala kami. Dan kami semua dalam kapasitasnya masing-masing adalah gembala-gembala bawahan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua membuka hati agar Kristus oleh kehadiran Roh-Nya melayani dalam hati kami, sehingga kami semua menjadi gembala-gembala bawahan yang memiliki karakteristik pekerjaan Kristus dan bekerja sebagaimana Kristus bekerja. Dan banyak domba yang kami bawa kembali pulang ke kandang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.